Ini sudah berhasil mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Jadi tidak hanya informasi, tapi mempunyai nilai pembuktian. Itulah yang sekarang lagi dikumpulkan oleh kawan-kawan tim hukum nasional untuk kami nanti siapkan untuk diproses di Bawaslu dan di MK. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Mas Anies, jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur. Terstruktur itu artinya melibatkan pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum sampai kepala desa. Nah, ini fakta-fakta yang di lapangan kami lagi kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan nanti di persidangan. Langsung yang paling banyak itu masalah pengerahan kades waktu itu Anda bilang betul. Paling banyak itu adalah pengerahan kepala desa. Jadi melonjaknya suara ini betul-betul maksimal kepala desa bergerak. Kepala desa bergerak dan kita sudah menemukan fakta-fakta dan saksi-saksi yang siap untuk beraksi di persidangan. Memang kami mengalami kendala. Saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan, dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam. Tapi alhamdulillah saksi kami masih komitmen dan kami sudah verifikasi melalui pernyataan mata dan video. Mungkin dari sisi transparansi yang dari berapa bulan Ya, kegiatan itu jauh sebelum pencoblosan sebetulnya. Proses itu sudah disiapkan jauh sebelum pencoblosan. Tapi masifnya itu ketika masa tenang. Kami dapatkan fakta masifnya itu pada waktu masa tenang. Masa tenang itu luar biasa. Operasi gerilianya itu luar biasa. Dan kita mempunyai fakta-fakta di lapangan. Jadi kami mohon kawan-kawan bersabar karena fakta-fakta ini tidak bisa kami ungkapkan karena kaitan dengan perlindungan saksi kami yang ada di lapangan. Spesifiknya kalau pengerahan kades itu apakah ditujukan kepada masyarakat atau para pemilih itu ditujukan untuk memilih calon tertentu? Ya, betul sekali. Jadi kades-kades ini tadinya ada yang ditekan, ada yang diberi imbalan kades-kades ini. Lalu mereka targetnya adalah pemenangan paslon tertentu. Ya, dengan cara apa? Dia menggerakkan KPPS-nya, karena KPPS-nya mereka yang ditunjuk. Lalu masyarakat yang ada di desa, banyak sekali pola-polanya. Seperti yang sudah beredar, kasus di Sampang, kasus di Jawa Tengah, banyak sekali. Tapi detailnya mohon maaf kami nggak bisa sampaikan. Pengerahan untuk memilih dua kompetitor lain atau salah satu dari itu? Salah satu dari 3 paslon itu. Proporsi hanya salah satu. Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Ya. dalam proses hukum 03. Nah, ini salah satu lawyernya 03. Audrey Museli ini adalah tim hukum di 03. Beliau adalah LO-nya yang mengkomunikasikan kita dengan tim hukum 03. Jadi kita selalu komunikasi melalui LO-nya Ibu Museli. Berarti tadi rapat bareng Pak Anies? Oh enggak. Jadi enggak dihadiri 03 karena ini setelah selesai tiap hari ada informasi dari kami yang disampaikan ke Museli, lalu nanti ada informasi dari 03 informasi dan sudah didapatkan berarti antara 1 dan 3 kan? Kami sudah komunikasi sejak lama. Komitmennya akan sama-sama perjuangan masalah dulu. Ya, kami akan mengungkap fakta kecurangan ini dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur. Fakta yang ditemukan sama-sama antara 01 dan 03 apa misalnya? Mereka menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa. Mereka juga menemukan fakta itu ada intimidasi kepala desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah tuh intimidasi kepala desa. Lalu pencoblosan yang di 02 itu mereka juga banyak dapatkan. Ya. Masif dan terstruktur, jadi semua pihak dilibatkan. Itulah kenapa ini menjadi pelanggaran serius dan ini betul-betul pemilu yang menurut kita pemilu yang paling curang saat ini. Karena ini dilakukan secara masif dan betul-betul terstruktur dari atas sampai ke bawah yang bekerja. Apakah yakin akan diproses oleh penyelenggara pemilu? Sementara kita tahu DAN pernah mengirimkan 2 surat ke KPU dan harusnya ke Bawaslu dan menjadi prosesnya. Nah, itu bagus. Pertanyaan itu bagus. Jadi kita tolong kawan-kawan media membantu juga mempertanyakan semua surat-surat dan laporan kita ke Bawaslu. Apa dasar dan alasan mereka tidak memproses atau lambat memproses atau menghasilkan hasil yang tidak maksimal? Silakan kawan-kawan tanyakan kepada Bawaslu. Tapi karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum, ya kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan oleh Capres dan Cawapres akan ada jalur sendiri.
parpol pendukung akan menggunakan jalur politik, ya kami akan jalur hukum saja. Untuk jalur hukum ini target untuk penyampaian laporan kapan kira-kira? Sudah berjalan, sudah lama. Kami sudah punya ratusan laporan dari seluruh daerah, ya. Dan akan terus lanjut laporan-laporan kita ini. Kalau final laporannya, Ya kan ada batas waktunya nanti. Jadi setelah diumumkan kan sudah selesai yang untuk yang di di Bawaslu. Kalau sudah selesai kita akan masuk ke tahap selanjutnya ke MK. Ya. Jadi boleh mewakili dari tiga. Ya, Bu Shelly ini karena dia LO dia belum berani menyampaikan. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih.